Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunike Sulistyosari, dosen tetap Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran pada mata kuliah Patologi dan Masalah Sosial yang sesuai dengan keahlian saya. Mata kuliah Patologi dan Masalah Sosial dilaksanakan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode MK 2532114. Pada mata kuliah Patologi dan Masalah Sosial akan mempelajari konsep dasar patologi sosial, teori-teori patologi sosial, faktor-faktor penyebab terjadinya patologi sosial, dan juga masalah sosial seperti kemiskinan, perjudian, korupsi, dan kenakalan remaja yang ada di masyarakat. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah sosial dan juga patologi sosial dan juga bisa mencarikan solusi alternatif yang dapat menjadi penanggulangan ataupun pencegahan terjadinya patologi sosial. Materi ini mendukung pada JPL 3, 5, dan 7 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah disetujui oleh koordinator program studi dan juga gugus penjaminan mutu. Adapun capaian pembelajaran kuliah pada mata kuliah patologi sosial ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan patologi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori patologi sosial. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis patologi sosial dan dapat merumuskan solusi terhadap patologi sosial di masyarakat secara logis dan sistematis. Pada mata kuliah ini, saya laksanakan dengan pendekatan student-centered learning dan project-based learning. Artinya, mahasiswa tidak hanya mendengarkan materi teori di kelas, tapi juga ada penelitian atau observasi ke lapangan secara langsung untuk meninjau kasus patologi sosial yang ada di masyarakat secara bertahap. Pembelajaran ini dimulai dengan memahami konsep dasar patologi sosial dan teori-teori patologi sosial di masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa saya ajak untuk memilih satu kasus patologi sosial dan saya arahkan untuk melakukan observasi dan penelitian mini research ke lapangan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan juga merumuskan solusi yang strategis terkait dengan terjadinya kasus patologi sosial yang ada di masyarakat. Hasil dari mini research yang telah disusun oleh mahasiswa, sehingga saya membuka ruang diskusi untuk penyusunan artikel yang di akhir perkuliahan diharapkan semua mahasiswa sudah bisa mempublish di jurnal nasional. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, video fenomena-fenomena kasus patologi sosial. Media pembelajaran ini diharapkan bisa memudahkan mahasiswa dalam belajar dan juga menyusun tugas akhir berupa artikel dengan terstruktur dan sistematis. Interaksi pembelajaran saya rancang sejak awal supaya mahasiswa aktif sejak awal perkuliahan, yaitu biasanya saya menggunakan pertanyaan pemantik. Seperti dalam pertemuan pertama saya bertanya terkait apakah itu patologi sosial, supaya mahasiswa tertarik untuk mengetahui mata kuliah patologi sosial. Berdasarkan dari pertanyaan yang telah saya berikan terkait dengan kasus patologi sosial yang ada di masyarakat, selanjutnya mahasiswa berdiskusi secara kelompok untuk mengamati kasus-kasus patologi sosial yang ada di lingkungan sekitar mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa menyusun ke dalam bentuk laporan atau PowerPoint dan dilanjutkan presentasi di kelas. Selain di kelas,
saya juga menerapkan atau memberikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa yang saya ampu untuk bisa interaksi secara akademik di luar mata kuliah atau di luar kelas. Sehingga di sini saya memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan progres penyusunan artikel, sehingga saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi menyusun tugas akhir. Harapannya dengan teknik demikian, mahasiswa mampu berlatih untuk berinteraksi yang baik dan juga mampu menyelesaikan tugas akhir dengan terstruktur. Penilaian saya lakukan secara otentik dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik student-centered learning dan project-based learning. Artinya, penilaian ini tidak hanya berfokus pada tugas akhir saja, tetapi di sini menggunakan penilaian berdasarkan tugas-tugas dan juga keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Penilaian proses saya lakukan dengan menilai mahasiswa ketika aktif dalam diskusi dan juga proses bekerja sama dalam menyusun tugas-tugas kelompok, serta perkembangan proyek artikel yang dilakukan setiap tahap. Sementara itu, penilaian hasil saya lakukan melalui tugas akhir berupa artikel yang telah terpublish dan juga UTS serta UAS. Adapun indikator dalam penilaian di mata kuliah ini yaitu ketepatan dalam memahami patologi sosial, ketepatan dalam menyampaikan ataupun menjelaskan bentuk-bentuk patologi sosial, ketepatan dalam menganalisis data hasil lapangan, dan juga ketepatan dalam menyusun artikel untuk dipublish. Dengan cara ini, maka capaian pembelajaran akan didapat secara menyeluruh dan terukur, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional dari mahasiswa. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah patologi dan masalah sosial yaitu berupa karya buku saya sendiri yang berjudul Patologi Sosial. Selain itu juga saya menggunakan buku-buku patologi sosial dari ahli yang lainnya. Adapun referensi pendukung yaitu artikel-artikel bereputasi nasional dan juga internasional untuk mengetahui update kasus patologi sosial terkini. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengantarkan mata kuliah patologi dan masalah sosial. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa akan mempelajari 3 pokok materi. Yang pertama, konsep patologi sosial. Yang kedua, konsep masalah sosial. Dan yang ketiga, sejarah patologi sosial. Diharapkan mahasiswa dapat memahami teori tentang patologi sosial sebelum nantinya akan turun ke lapangan untuk mengobservasi kasus patologi sosial di masyarakat. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini? Semangat. Oke, baik. Mari kita awali perkuliahan pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai perkuliahan kali ini, saya akan mempresentasi terlebih dahulu kehadiran teman-teman mahasiswa pada hari ini. Ya, saya buka si Unima untuk presensi. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alvin izin, Bu. Oh, Alvin izin. Oke, baik. Jadi satu ya yang izin, yang lain masih semua. Iya. Ya, baik. Oke, langsung saja kita masuk ke
perkuliahan pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang patologi dan masalah sosial. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 5. Jadi akan saya hantarkan yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian patologi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep masalah sosial. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah patologi sosial secara sistematis. Oke, coba teman-teman bisa lihat apakah ini di sini ada gambar apa? Uang. Langsung kelihatan ya kalau uang gitu. Uang. Di sisi kanan itu kayak menarik sekali ya, ada uang, ada kepingan emas. Kalau di sisi maaf tadi kanan, yang sisi kiri kemiskinan ya. Ya, jadi ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada yang sangat memprihatinkan, yaitu kemiskinan. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apakah semua sudah sejahtera? Belum ya. Jadi kita masih menemui beberapa yang masih kurang mampu seperti itu. Nah, ini sebagai pemantik dari perkuliahan kita hari ini. Ya, karena pada hari ini kita akan masuk ke materi patologi sosial. Jadi apakah patologi sosial itu? Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses buku yang sudah saya susun ya. Saya sudah punya buku patologi sosial yang ada nanti saya kirimkan linknya. Ini tinggal nanti dibaca-baca materinya. Jadi patologi sosial itu dalam pendidikan IPS adalah mata kuliah yang mempelajari berbagai macam penyakit. Ya, penyakit, tapi kalau kita kan ranahnya pendidikan, ya penyakit sosial, seperti itu. Nah, dan dijadikan pembelajaran agar siswa lebih kritis, peduli, dan berkarakter sosial. Sehingga mahasiswa IPS itu tidak hanya paham teori saja, tapi kita juga peka, peduli terhadap kasus-kasus atau fenomena yang ada di masyarakat. Nah, cakupan materinya yang pertama adalah pengertian patologi sosial, yang kedua pengertian masalah sosial, dan sejarah patologi sosial. Nah, ini pengertian patologi sosial. Patologi berasal dari dua kata, yaitu pathos dan logos. Pathos yaitu tentang penyakit, dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu tentang penyakit. Dalam konteks sosial disebut patologi sosial, yaitu kita mempelajari penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat. Konsep yang pertama berkaitan dengan masalah sosial dan disorganisasi sosial. Yang kedua muncul karena konflik perubahan sosial dan interaksi yang tidak stabil, dan disebut juga kondisi yang ini yang sick society atau emang penyakit sih yang membahayakan juga di masyarakat jika tidak segera dicarikan solusinya. Selanjutnya, ciri-ciri dari patologi sosial ini yaitu penyimpangan dari norma. Nah, kalau itu suatu fenomena itu sudah menyimpang dari norma nilai yang ada di masyarakat, berarti sebuah ciri-ciri itu adalah patologi sosial. Yang kedua, di sini adalah terjadi pada individu maupun kelompok dan dapat menular. Nah, dapat menular di lingkungan sosial. Contohnya adalah penyalahgunaan narkoba. Kenapa ini dikatakan penyakit yang menular? Coba kalau teman-teman mahasiswa itu sering berinteraksi atau punya teman yang di lingkungan yang suka mabuk-mabukan, mau nggak mau lama-kelamaan akan mudah terkontaminasi. Sehingga ini dikatakan patologi sosial itu salah satu cirinya adalah menular. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah patologi sosial yang sudah saya tadi sampaikan. Yang kedua adalah masalah sosial. Ada yang bisa menjelaskan masalah sosial itu apa? Kriminalitas contohnya. Contohnya kriminalitas. Oke, ada lagi?
Yang apa namanya, itu kan contohnya. Kalau pengertian masalah itu apa sih? Kita kan biasa hidup-hidup punya masalah ya. Iya. Jadi masalah itu apa sih? Saya Bu, Ya, yang dimaksud masalah adalah kondisi yang realita itu tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Dimana kondisi lapangan itu yang seharusnya itu makmur sejahtera, tapi kondisi realitanya itu belum makmur sejahtera. Contohnya seperti itu. itu masalah ya. Jadi ketika tadi yang dikatakan kriminalitas, berarti itu salah satu contoh dari masalah sosial karena tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Jadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial, ini menurut Sudin Sukanto. Dari masalah sosial ini, ciri-cirinya yang pertama dialami banyak orang, dianggap merugikan atau berbahaya, dan dapat menimbulkan konflik. Perlu solusi, ya perlu solusi. Nah, yang ini adalah dari perspektif subjektif, itu dianggap sebuah masalah jika masyarakat menilai itu berbahaya. Nah, dari objektifnya kondisi nyata yang merugikan masyarakat. Nah, kalau tadi itu sama-sama masalah, kira-kira patologi sosial dan masalah sosial itu sama atau beda? Beda Bu. Bedanya apa? Yang pertama penyakit, yang kedua ketidaksesuaian. Tapi mereka beririsan gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi betul yang dikatakan bahwa patologi sosial maupun masalah sosial itu berbeda. Tapi keduanya itu hampir punya kesamaan. Nah, yang di sini yang perlu digarisbawahi bahwa masalah sosial itu cakupannya lebih luas. Ya, kalau yang patologi sosial lebih mengarah ke individu atau pelakunya. Jadi kalau misalnya kemiskinan itu masalah sosial. Tapi kalau korupsi itu patologi sosial. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Ya, selanjutnya di sini ada sejarah patologi. Jadi kapan sih mulai ada patologi atau ada penyakit di masyarakat ini? Nah, yang pertama adalah mulai dari adanya revolusi industri pada abad ke-18. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa dari adanya perkembangan industri ini yang meningkat adalah justru ilmu eksak. Tapi ilmu sosial ini belum bisa mengimbangi sehingga apa yang terjadi di masyarakat adalah ketika sebuah pabrik awalnya itu orang yang di situ yang diberdayakan adalah manusia diganti dengan teknologi sehingga di sini menyebabkan teknologi berkembang pesat perkembangannya, tapi di bagian masyarakatnya mereka banyak yang di PHK, akhirnya banyak yang menjadi pengangguran. Nah, mereka padahal orang menjadi tulang punggung keluarga justru diberhentikan karena sudah cukup kok ada teknologi kayak gitu. Ini yang menyebabkan awal mula terjadi patologi di masyarakat. Nah, perkembangan patologi sosial ini dari fase masalah sosial, dari masalah yang kecil, disorganisasi sosial, dan ada fase sistematis. Nah, baik. Dari penjelasan pada materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu Nika izin bertanya. Oh iya, bisa disampaikan namanya, lalu sampaikan pertanyaan seperti apa. Baik, nama saya Inaya dari Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Manado. Ibu Nika, saya ingin menanyakan dari tadi yang penjelasan yang tadi Ibu Nika sudah sampaikan terkait tentang pengertian sampai definisi dari patologi sosial itu sendiri. Tapi dari penjelasan yang Ibu Nika jelaskan tadi, saya ingin bertanya terkait tentang faktor apa saja sih sebenarnya kenapa patologi sosial ini bisa terjadi di masyarakat. Ada dua, saya kasih clue, adakah yang mau menjawab atau ada dua? Ya, silakan. Ya. Faktor internal dan eksternal. Oke, jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam kita sendiri, dari diri kita sendiri dan juga lingkungan. Tapi kalau faktor eksternal lebih ke perubahan sosialnya, ya, yang mempengaruhi adanya fenomena patologi sosial. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Oke, saya mau cek tingkat pemahaman teman-teman itu sampai mana sih ya. Jadi karena sudah paham semua tadi, silakan bisa siapkan handphonenya dan untuk scan ini barcode yang ada di depan. Bagaimana, sudah mengerjakan semua?
Sudah ya, oke. Saya barusan sudah cek nilai teman-teman mahasiswa ini, jadi sudah tahu ya range-nya. Jadi tadi yang saya tanya sudah paham. Nah, itu sudah saya dapatkan di sini. Oke, jadi simpulan pada mata kuliah kali ini, pembelajaran hari ini yaitu bahwa patologi sosial itu mengajarkan kepada kita semua bahwa penyakit sosial dan masalah sosial itu bukan fenomena yang terbentuk sendiri atau di sini yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari dinamika sosial dan struktur sosial, nilai yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi kenapa teman-teman mahasiswa ini penting sih mempelajari patologi sosial? Jadi sebagai mahasiswa IPS yang tujuannya adalah menjadi warga negara yang baik, nantinya ketika berhadapan atau hidup di masyarakat itu ketika melihat fenomena-fenomena tidak yang cuek, tapi bagaimana kita melihat itu, ayo kita lihat apa sih penyebabnya, kenapa ini terjadi. Jadi kita tidak yang menjadi orang yang hanya ngejudge, oh itu negatif kayak gitu ya. Jadi kita akan lebih peduli dengan memahami pengertian, karakteristik, dan sejarah. Ini sebagaimana telah kita bahas hari ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk membaca akar masalah sosial secara kritis dan objektif, bukan sekedar menghakimi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Jadi itu pentingnya kita mempelajari mata kuliah patologi dan masalah sosial. Nah, tidak sampai di sini saja. Untuk pertemuan minggu depan, saya juga memberikan tugas. Ya, ini tugas untuk minggu depan. Jadi yang pertama, bentuk kelompok. Jadi nanti dari kelas ini silakan membentuk kelompok menjadi 3 mahasiswa di satu kelompoknya. Nanti kalau ada yang sisa ditambahkan 4 masa nggak apa-apa. Ada nggak pas kan ini ya. Jadi mahasiswa di sini membuat peta sosial atau infografis hasil observasi. Mohon maaf, ini peta terhadap patologi sosial. Jadi kan di tempat kalian tinggali itu pasti ada masalah atau ada kasus. Jadi tolong kalian buat infografisnya, peta patologi sosialnya. Jadi misalkan di tempat tinggal saya itu misalkan ada perjudian, ada yang korupsi. Nah itu buatkan infografisnya untuk dibawa minggu depan kita presentasikan dan kita untuk menjadi dasar masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan teori-teori patologi sosial. Oke? Sudah dipahami? Ya. Oke. Terima kasih sekali kepada teman-teman saya atas partisipasinya pada hari ini. Saya akhiri pertemuan pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pembelajaran mata kuliah patologi sosial dan masalah sosial. Video ini digunakan untuk melengkapi salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.